Saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, shalom. Ya, bersyukur untuk pagi siang hari ini yang diberkati Tuhan. Saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang penuh sukacita. Mungkin bisa kasih tos atau kasih salam minimal 5 orang, katakan ada sukacita Tuhan di wajahmu. Ada sukacita Tuhan di wajahmu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, eh, saya sudah berapa lama ya tidak melayani di IHS Jakarta, cukup lama Bapak Ibu Saudara ya. Cukup lama. setahun kayaknya lebih ya. Dan ada beberapa yang mungkin tidak familiar dengan wajah saya. Jadi saya perkenalkan lagi, nama saya Denny Herianto Bapak Ibu Saudara. Saya melayani di gereja YHS di Bandung, kota Bandung. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi liburan ke kota Bandung, silahkan mampir Bapak Ibu Saudara. Ya, itu saja perkenalan singkat dan kita akan masuk firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu tentang tema sinode hari ini, bulan ini maksud saya, His abundance in place of our lack. Kelimpahannya menggantikan kekurangan kita. Dan saya berikan subtema atau tema bagi kita pagi hari ini, yaitu kelimpahan itu nyata. Kelimpahan itu nyata, real, bukan fake, bukan fiksi. Bukan seperti dongeng, tetapi kelimpahan itu nyata. Yang percaya katakan amin. Kita baca ayat pertama, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Yesus datang buat saya, buat saudara, hari ini kita sudah menjadi orang benar, warga surga, selamat, dan dia datang bukan supaya membuat saudara hidup. Saudara punya hidup kekal, saudara punya kehidupan, tetapi Yesus datang supaya kita hidup dan memiliki hidup itu dengan lebih berkelimpahan. Siapa yang percaya ayat ini terjadi buat kita? Katakan, saya lebih berkelimpahan. 1, 2, 3, saya lebih berkelimpahan. Sekali lagi ingatkan kanan kiri, itu semua karena Yesus. Itu semua karena Yesus. Nah Bapak Saudara, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita berkelimpahan, itu berarti namanya juga berlimpah saudara. Keadaannya itu baik, kondisinya itu pasti baik, suasananya itu baik. Tetapi kalau kita melihat kenyataan hari ini, apakah kondisi real sebenarnya itu sedang baik? Apakah dunia pekerjaan saudara itu sedang baik? Apakah keuangan saldo di rekening saudara itu sedang baik? Apakah omset pekerjaan saudara sedang baik? Puji Tuhan kalau sedang baik. Tetapi jika tidak baik, kalau kita tadi kembali ke judul, apakah kelimpahan itu masih nyata? Apakah Yesus datang kepada saya, kepada keluarga saya, kepada usaha saya, kepada pekerjaan saya, dan sanggup membuat hidup yang saya miliki ini dengan hidup yang lebih berkelimpahan. Kita akan berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin deh kelimpahan itu terjadi. Sepertinya kelimpahan itu fake atau fiksi. Seperti tidak nyata, seperti sesuatu yang enak-enakan telinga saja. Tetapi hari ini kita akan belajar. Ada fase-fase yang sukar dipahami secara logika di dalam Alkitab. Dan mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi Tuhan ubah menjadi kelimpahan yang luar biasa. Ada 3 poin dan 3 poin ini tiga-tiganya tempat yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu yang bernama Rehobot. Rehobot ini apa saudara? Kejadian 26 ayat 17. Maka pergilah Ishak dari sana, lalu berkemah di lembah Gerar dan ia tinggal di sana. Dan Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah mereka gali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah kematian Abraham. Dan ia menyebut nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Ishak sambil berkata, air ini milik kami. Maka ia menyebut nama sumur itu Esek.
karena mereka telah berselisih dengannya. Ayat 21, lalu mereka menggali sumur lain, lalu mereka berselisih pula tentang itu. Maka ia menamai sumur itu Sitna. Ayat 22, ia berpindah dari sana, lalu menggali sumur yang lain lagi. Dan mereka tidak berselisih lagi, karena itu ia menamainya Rehobot. Dan ia berkata, karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita dan kita telah beranak cucu di negeri ini. Nah, ceritanya begini Bapak Saudara. Saya kalau khotbah suka cerita-cerita dulu Saudara ya. Ceritanya begini, ketika semua di Israel itu sedang kelaparan, paceklik, kering, tidak ada sesuatu yang baik, Ishak berpikir untuk pergi ke Mesir. Lalu Tuhan berkata, jangan ke Mesir, jangan kemana-mana, tinggallah di sini, di Gerar, di tanah yang kering. Lalu ayat yang terkenal kalau di ayat nanti kita baca, Ishak menabur di tanah itu. Mengusahakan sesuatu di tanah itu, lalu Tuhan membuat dia kaya, bertambah kaya, kian lama kian kaya. Berhasil dia. Nah, setelah dia berhasil dengan segala yang ia tabur, dia kemudian menemukan ada sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham. Sumur itu ditutup oleh orang Filistin, ditimbun oleh orang Filistin. Dan dia temukan dibongkar sama Ishak. Karena Ishak sudah punya banyak ternak, punya banyak hamba, akhirnya dibongkar, wah keluar airnya. Lalu ayat yang kita tadi baca, orang berselisih, itu sumur kami, ini kan tanah kami, itu sumur kami. Ya dulu nggak punya sertifikat ya, walaupun itu sumur yang gali adalah Abraham, nggak ada foto, nggak ada bukti ya sudah, Ishak menyingkir. Nyingkir, gali sumur, akhirnya keluar air yang banyak tadi namanya Esek. Tapi sampai di sana ternyata berselisih dengan para gembala di Gerar. Enggak, karena apa? Karena kering, masa kering berarti air itu sumber kehidupan. Air ini adalah sesuatu yang bisa menghidupi bukan cuma manusia tetapi para ternak. Berselisih apa yang dilakukan Ishak, apakah bertengkar? Enggak, pindah gali lagi. Gali sumur kedua, ketemu air yang banyak namanya Sitna. Tapi setelah di Sitna ternyata diusir lagi. Pergi dari sini. Ini adalah hak kami. Gak boleh kamu ada di sini. Lalu pindah lagi. Dan ketika pindah yang ketiga ini, dia gali sumur tidak berselisih lalu dinamailah Rehobot. Rehobot itu artinya ada di ayat yang ini saudara. Ia berkata karena Yahweh telah memberikan kelegaan. Rehobot itu artinya kelegaan. Nah dari sini apa pelajaran yang bisa diambil? Rehobot itu adalah kelimpahan di balik setiap momen yang penuh konflik. Kelimpahan di balik setiap momen yang penuh konflik. Ini poin pertama dari Rehobot yang kita pelajari. Ada banyak orang kalau sudah ketemu konflik, ketemu masalah, ketemu pergumulan, apalagi pergumulannya seperti Ishak bertubi-tubi, sudah kering, mau dalam tanda kutip menyelamatkan diri ke Mesir, dicegah sama Tuhan. Sudah di sana berhasil, nemu sumur yang digali sama bapaknya sendiri diusir, nemu Esek diusir, nemu Sitna diusir. Ini tidak kegagalan atau konflik satu kali, ini konflik berkali-kali. Kalau Ishak merenungi kehidupannya, loh aku ini kan juga mau hidup Tuhan. Aku ke Mesir ini kan supaya mempertahankan hidup, tapi enggak boleh. Tapi sudah nurut sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyingkirkan konflik-konflik ini? Kenapa Tuhan tidak membuat hidupku aman, tentram di Gerar ini? Memang Tuhan buat berhasil. Tetapi kenapa kok enggak semuanya baik-baik saja, enggak ada konflik? Sepertinya Ishak mengalami sebuah kekurangan, satu demi kekurangan yang lain. Dia alami satu masalah demi satu masalah yang lain. Adakah di antara kita yang mengalami fase seperti Ishak ini? Fase di mana pekerjaan saudara penuh dengan konflik. Masalah satu belum selesai, muncul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, muncul kena sama bos, kena sama karyawan, kena sama teman kerja, kena sama klien, kena sama ini, kena sama itu. Satu belum selesai, sepertinya baru kita ketemu Esek yang enak, diusir. Lalu kita berpikir, ada enggak ya kelimpahan?
di momen-momen yang penuh dengan konflik ini. Aku kayaknya nggak bisa alami kelimpahan. Keluargaku terus berantem, Pastor. Suami istri nggak pernah akur, anak orang tua nggak pernah akur. Ada konflik-konflik sehingga sepertinya berlimpah, tapi tidak dinikmati. Saudara, ketika kita alami hal-hal yang seperti dialami Ishak, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Karena di ayat sebelumnya, di Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, Ishak menabur di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Yahweh memberkati. Karena Yahweh memberkati, apapun yang dikerjakan Ishak dibuat berhasil. Tapi sekalipun Yahweh memberkatinya, bukan berarti Ishak nol konflik, nol masalah, zero konflik, zero problem. Tidak. Ishak masih bisa kena masalah. Ishak masih bisa kena sesuatu yang membuat dirinya bahaya. Tetapi hari ini, kalau kita tahu, kalau Ishak diberkati Yahweh dan semua pekerjaannya berhasil. Sampai dia memberikan nama sumur yang terakhir yaitu Rehobot. Karena Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan yang sama, Bapa yang sama, yang hari ini kita sembah dalam nama Yesus. Kita percaya memberikan kelegaan untuk saya dan saudara. Kalau saudara penuh dengan konflik, penuh dengan tantangan hari ini, jangan pernah berhenti di esek dan kecewa, jangan pernah berhenti di sitna dan kecewa. Saudara pasti akan bertemu dengan Rehobot. Dan saudara akan dilegakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Esek, sitna, dan Rehobot ini sebuah perjalanan. Dan saya katakan kelimpahan itu bukan berbicara tentang apa, di mana, atau bagaimana. Melainkan siapa yang beserta dengan kita. Di sumur yang digali bapaknya, yaitu digali Abraham, banyak airnya. Tetapi Tuhan tidak mau di sana lagi. Digali Esek, diusir. Itu berbicara tentang tempat. Sitna juga diusir. Tetapi di Rehobot, sudah Tuhan memberikan kelegaan. Kelimpahan itu bukan berbicara apa, di mana, atau bagaimana. Berlimpah itu kalau kantorku di sana, Pastor. Kalau kantorku di sana, aku pasti hidupnya enak. Kalau aku kerjanya di luar negeri, hidupku pasti enak. Kalau seandainya waktu itu warisan papaku itu jatuh ke tanganku, hidupku pasti tidak seperti ini. Enggak perlu alami esek, enggak perlu alami sitnah. Kita berpikir berlimpah itu tentang apa atau tentang di mana atau bagaimana. Bagaimana kalau aku berteman dengan dia? Seandainya saja aku punya koneksi ke dia. Tentu hidupku dengan keadaan sekarang jauh lebih baik lagi. Tetapi tidak, saudara. Ishak tidak membuktikan itu semua tidak terjadi karena apa, di mana atau bagaimana. Ishak diberkati karena Yahweh memberkatinya. Ketemu sumur Abraham, digali tetap keluar air. Ketemu Esek, digali banyak airnya. Sitna digali banyak airnya. Rehobot banyak airnya. Dimanapun, apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, yang kita usahakan, semuanya menghasilkan yang berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, katakan, apa yang kukerjakan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu, jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat, ia juga akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang domba, akulah gembala yang baik. Lalu dia berkata, akulah pintu. Kalau seseorang masuk melalui aku, ia selamat. Saudara dan saya selamat, menjadi ciptaan baru warga surga. Tetapi bukan cuma selamat, tetapi kita menemukan padang rumput. Padang rumput itu diperlukan untuk domba. Saudara dan saya mendapatkan kelimpahan di dalam Yesus. Amin. Our greatest abundance is not what fill our hands, but who fills our life. Kelimpahan terbesar kita bukanlah apa yang bisa mengisi penuh tangan kita, tetapi siapa yang mengisi hidup kita. Bukan apa yang bisa kita genggam, bukan apa yang bisa kita miliki,
tetapi siapa yang menyertai kita. Kalau Yesus beserta kita, tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil. Itu yang pertama, Rehobot. Kalau saudara gali sesuatu, kerja sesuatu diganggu orang, sudah. Mungkin kau masih di Esek, atau masih di sumur Abraham, atau mungkin masih di Sitna. Teruslah berjalan sampai ketemu Rehobot. Yang kedua sekarang saudara, ada sebuah tempat bernama Elim. Keluaran 15 ayat 23. Kemudian mereka sampai ke Mara. Mereka tidak dapat minum air di Mara karena air itu pahit. Oleh karena itu tempat itu disebut Mara. Umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Yahweh dan Yahweh menunjukkan kepadanya sepotong kayu yang ketika dilemparkan ke dalam air maka air itu berubah menjadi manis. Di sanalah Yahweh memberikan ketetapan dan peraturan dan di sanalah Yahweh menguji mereka. Dan berfirman, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dan melakukan yang benar di matanya dan engkau memberi telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti semua ketetapan-ketetapannya, aku tidak akan menimpakan tulah-tulah itu ke atasmu yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir karena akulah Yahweh penyembuhmu. Ayat 27, mereka datang ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma dan mereka berkemah di sana di tepi air itu. Elim ini apa saudara? Saya katakan Elim ini adalah kelimpahan di setiap momen yang terpahit dalam kehidupan. Musa mengeluarkan bangsa Israel lalu membelah laut Teberau. Terbelah saudara. Wah, sukacita. 3 hari setelah peristiwa pembelahan laut, mereka ngeluh gak ada air. Ketemulah tempat namanya Mara. Dicoba airnya ternyata pahit. Kalau dicoba airnya kopi pahit mungkin enak saudara. Karena kalau sekarang saya lebih suka kopi itu sudah gak pakai gula. Kopi yang pahit. Tapi ini pasti yang pahit tapi gak enak ini saudara. Sesuatu yang tidak menyegarkan. Sesuatu yang tidak melegakan dahaga mereka. Wah, mereka ngeluh, mereka bersungut-sungut. Lalu Musa atas perintah Tuhan lemparkan sepotong kayu ke Mara itu dan airnya berubah jadi manis. Mereka menikmati air yang manis, tapi mereka tidak tinggal di Mara. Tuhan tuntun jalan lalu bertemu dengan Elim. Dan di Elim tadi dikatakan ada 12 mata air. 70 pohon kurma. Wah, ini enggak main-main saudara. Ini kalau di padang gurun ada 12 mata air, 70 pohon kurma. Ini oase yang cukup spektakuler, cukup besar, luar biasa. Tapi ini bukan cuma oase yang besar, tetapi ini membuktikan ada 12 suku Israel. Satu suku dapat 1 mata air. Dan ada 70 tua-tua Musa, orang Israel yang ditunjuk oleh Musa dan Harun. Dan ada 70 pohon kurma. Ini tidak kebetulan. Tuhan kalau menyediakan itu berlimpah-limpah. Bukan cuma cukup tetapi lebih dari cukup. Tuhan nggak sediakan di Elim itu 1 mata air untuk 12 suku. 1 pohon kurma untuk 70 tua-tua, tidak. 12 mata air. 1 suku berkemah di tepi air itu. Dan ada 70 pohon kurma dihargai satu-satu tua-tua Israel. Tuhan menyediakan kelimpahan di Elim ini. Sekalipun sebelumnya mereka berada di Mara, di tempat yang pahit. Mungkin saudara berkata, Tuhan hidupku hari-hari ini pahit. Kita belum berhasil, lihat orang lain berhasil. Itu enggak enak saudara ya. Kalau kita belum berhasil, lihat orang lain juga belum berhasil, ya enggak apa-apa lah. So-so sama-sama gitu saudara. Tapi kalau kita belum berhasil, rasanya kita sudah giat, doanya juga sudah kenceng. Ada orang yang sepertinya lenggang kangkung, minggu CFD-an entah di mana, tapi lebih berhasil. Wah, itu pahit buat kita saudara. Itu enggak enak. Itu membuat kita rasanya, waduh, apa aku minggu enggak usah ke gereja ya? Apa aku minggu mending ke CFD-an aja ya? Ternyata katanya kalau di CFD itu bisa ketemu customer-customer yang baru, orang-orang yang baru.
Apa aku main padel aja ya? Apa aku main ini aja ya? Supaya ketemu dengan banyak orang dengan kesempatan yang lebih terbuka. Mulai pahit hidupnya. Mulai kecewa hidupnya. Kenapa? Karena tidak kunjung berhasil, malah ketemu marah. Sesuatu yang pahit. Saudara, di marah mereka itu tidak diubahkan keadaannya. Tetapi di marah Tuhan berkata, lemparkan sepotong kayu. Maka kayu itu jadi manis. Marah ke Elim, saya katakan marah itu tidak dihilangkan. Namun diubahkan melalui sepotong kayu. Dari sepotong kayu yang dilempar, air yang pahit jadi manis. Momen yang pahit tidak Tuhan hilangkan dalam hidupmu. Namun diubahkan melalui salib Yesus Kristus. Itu namanya divine exchange. Justru kalau saudara hidupnya lagi pahit, bukan kepahitan ya saudara, bukan. Ini pahit yang mungkin karena kecewa kepada pekerjaan, kecewa karena mungkin hasil belum memuaskan kita. Kita sudah kerja sampai lembur ternyata nggak ada hasilnya. Itu mungkin membuat kita pahit. Mungkin kita nggak dendam sama orang, tapi kita kayak kecewa gitu. Kayak kenapa sih Tuhan? Aku sudah perpuluhan, aku sudah setia, aku sudah ini. Tapi tidak kunjung ketemu yang baik, malah ketemu marah. Marah tidak Tuhan cegah. Engkau bisa masuk marah kapanpun. Tetapi kalau ketemu marah tanpa dilempar kayu, marah tetaplah marah yang pahit. Tapi ketika ketemu marah yang dilempar kayu, airnya jadi manis. Kalau saudara sedang pahit di luar sana, jangan malah tambah keluar lama jauh. Datanglah ibadah ke gereja. Datanglah, dengarlah firman Tuhan, nikmatilah hadirat Tuhan di tempat ini. Engkau ketemu salib Kristus. Maka hidupmu yang pahit di luar sana diubah jadi manis di tempat ini. Sesuatu yang tidak baik di sana, engkau temukan kabar baik di sini. Maka itu sudah mengubah keadaanmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ada seorang ini saudara, siapa yang tahu bapak ini saudara? Bapak ini jarang ada yang tahu, tapi mungkin produknya ada di rumah saudara. Jadi bapak ini itu melamar kerja ke sebuah perusahaan ditolak. Dia menemukan sebuah piston untuk mobil ditolak saudara. Nggak sesuai dengan ukuran dan rancangan, ditolak. Lalu dia bikin sendiri usahanya. Sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dan ketika dia bikin, baru jalan, kena bom Nagasaki Hiroshima. Dar. Aduh. Bangkrut saudara. Jepang babak belur. Lalu apa? Mereka mengumpulkan lagi, berusaha lagi untuk periode dan waktu yang lama, bangkit lagi, baru bangkit sebentar. Perusahaan yang dia pimpin, tempat pabrik yang dia pimpin, kena gempa bumi besar, hancur lagi. Ini kalau dia mau kecewa, ini juga kecewa saudara. Kalau mau hidupnya pahit, ini pahit. Tapi dia enggak menyerah. Lalu dia melihat, wah setelah pasca gempa bumi ini kok orang kayaknya kalau pakai mobil susah. Jalanan infrastruktur juga enggak secepat sekarang perbaikannya. Lalu orang pakai sepeda kan saudara. Pakai sepeda tapi lama. Jalannya jelek bisa jatuh. Dia ciptakan mesin yang bisa ditempel ke sepeda. Jadi saudara. Dan akhirnya dia membuat sepeda motor yang bermerek Honda. Mungkin saudara datang ke gereja, entah itu pakai mobil Honda, entah itu pakai sepeda motor Honda, produknya Bapak ini ada saudara ya. Dan salah satu quotes yang terkenal dari Soichiro Honda ini adalah, success is 99% failure. Sukses itu adalah 99% kegagalan. Dia gagal terus saudara. Tapi kalau entah dia ini anak Tuhan atau tidak, tetapi kalau dia bisa bangkit, saudara dan saya ini punya Yesus. Kalau saudara alami marah tanpa salib Yesus, hidupmu tetap pahit dan pahit dan pahit dan pahit. Tetapi ketemu marah, ketemu salib Yesus, berubah jadi manis dan tuntunan Tuhan akan membawamu ke Elim.
engkau enggak cuma melihat hidup yang pahit diubah jadi manis, tetapi hidup yang kurang Tuhan buat berlimpah-limpah. Di Elim engkau akan punya mata air yang lebih banyak. Pohon kurma yang jauh lebih banyak dan jauh lebih baik. Ketika apa saudara? Ketika engkau bertemu dengan salib Yesus. Dalam momen yang terpahitmu. Kalau hari ini engkau pahit karena keadaan, bersyukur ada di dalam hadirat Tuhan. Yesus ada di tempat ini. Mengubah hidupmu yang pahit jadi manis. Dan setelah ini, setelah tanggal berapa ini? 5 Juli 2026. Engkau akan dituntun ke Elim. Sesuatu tempat yang berlimpah-limpah. Suatu pekerjaan yang berlimpah-limpah. Sesuatu yang menghasilkan berlimpah-limpah dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun dia kaya, namun karena kamu dia menjadi miskin, supaya melalui kemiskinannya kamu dapat menjadi kaya. Kita tahu anugerah ini, Yesus yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Divine exchange, dia menukar apa yang dia punya supaya apa yang tidak kita punya ini, kita miliki dari Yesus. Jadi hari ini, kalau ketemu Esek Sitna, jalan terus karena ada Rehobot. Kalau ketemu marah, jalan terus. Jangan pahit, ketemulah Yesus, hidupmu pasti manis. Dan engkau pasti ketemu Elim, tempat yang berlimpah dengan air, dengan sumber kehidupan. Salib Kristus adalah kesempatan yang disediakan Bapa agar kita mengalami kelimpahan dari segala kepahitan dan kesulitan hidup. Salib Yesus itu adalah provision, penyediaan yang disediakan oleh Bapa. Supaya ketika kita hari ini pahit, kita alami kesulitan dalam hidup. Lihat salib Yesus. 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, di sana dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya karena kemiskinannya aku dibuat jadi kaya. Aku dibuat berlimpah-limpah semua karena Yesus. Amin. Itu yang kedua. Elim berbicara sesuatu tempat yang berlimpah sekalipun ada marah, ada sesuatu yang pahit. Sekarang yang terakhir Samaria. Ini rasanya jarang kita dengar dalam khotbah. Dan ini ceritanya menarik sekali saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 mulai. Beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian itu. Maka bangkitlah Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpun seluruh pasukannya lalu maju mengepung Samaria. Ini beberapa waktu telah berlalu ini dari kejadian itu, dari kejadian mana? Dari kejadian ketika orang-orang Aram cari Elisa, lalu bujangnya berkata, celaka tuanku, banyak yang menyerbu kita. Lalu Elisa berkata, lebih banyak yang menyertai kita. Dibukakan mata bujang ini lalu melihat, banyak tentara kuda berapi mengelilingi Elisa saat itu. Lalu orang Aram singkatnya pergi saudara. Nah beberapa waktu telah berlalu sejak kejadian itu. Rajanya ganti sekarang namanya Ben-Hadad. Nyerbu Samaria lagi. Ayat 25. Terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Lihatlah selama orang-orang Aram mengepung Samaria. Sebuah kepala keledai terjual seharga 80 keping perak. Dan seperempat kap kotoran merpati seharga 5 keping perak. Jadi ceritanya Ben-Hadad ini tahu kalau nyerbu Israel gawat, langsung bisa kalah. Apa yang dia lakukan? Dia lumpuhkan ekonominya. Dia kepung, dia tutup akses supaya ekonomi Israel ini lumpuh. Tidak bergerak dan terjadi kelaparan di Samaria. Sampai satu kepala keledai, bukan kepala babi saudara, atau bukan samcat ini saudara, kepala keledai terjual 80 keping perak, itu mahal saudara. Dan itu kepala keledai saat itu dianggap tetap najis oleh orang Israel. Sesuatu yang enggak ada dagingnya, enggak ada harganya, najis bagi orang Israel. Tapi mendapatkan harga yang cukup mahal, 80 keping perak. Dan seperempat kap, bukan beras, bukan jagung, bukan tepung, tapi apa? Kotoran merpati.
dihargai 5 keping perak. Nggak bisa dimakan, nggak ada nilainya, jadi punya nilai. Betapa kondisi ini mengenaskan. Kelaparan yang hebat. Lalu bukan cuma keadaannya yang hebat kelaparannya, sampai kotoran merpati aja mau dijual. Sampai kepala keledai aja mendapatkan harga yang cukup tinggi. Ayat berikutnya, ayat 28. Raja bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, wanita ini berkata kepadaku, berilah anak laki-lakimu supaya kita dapat memakan dia pada hari ini dan besok kita akan makan anaknya. Kemudian kami akan memasak anak laki-lakiku dan memakannya. Tetapi keesokan harinya ketika aku berkata kepadanya, berilah anakmu supaya kita memakannya. Tetapi ia membunyikan anaknya. Maka terjadilah ketika raja mendengar perkataan wanita itu, ia mengoyakkan pakaiannya, ia berjalan di atas tembok kota dan rakyat melihat kain kabung melekat di tubuh raja. Bukan cuma kepala keledai yang tidak punya nilai, nggak punya daging yang najis, tiba-tiba jadi barang mahal. Kap kotoran merpati dari 1/4 ada harganya, yang nggak bisa dimakan, jadi sesuatu yang mahal harganya. Tetapi sampai ibu-ibu datang ke rumah sebelahnya. Anakku dulu atau anakmu dulu yang kita makan? Sweet. Ya udah, hari ini anakmu dimakan, dimasak rica-rica. Besok anak kita, anak saya dimasak kecap. Sampai seperti itu saudara. Ini kemiskinan ekstrim. Kelaparan hebat terjadi di Samaria. Saudara bisa bayangkan kondisi krisisnya ini saudara. Kita hari ini sempat kemarin beberapa bulan yang lalu Indonesia dolarnya 18.000. Orang sudah teriak krisis. Pertamax naik, ini naik, sudah krisis. Tapi belum sempat sekrisis, ya kita nggak doakan. Tapi tidak separah keadaan di Samaria. Di Samaria ini parahnya parah banget saudara. Kita nggak sampai kepikiran seperti yang di Samaria kan saudara. Tapi mereka bukan cuma dipikir saudara, ini sudah eksekusi. Mereka sudah jual kepala keledai, mereka sudah jual 1/4 kap kotoran merpati, bahkan sampai janjian. Anak siapa yang dimakan duluan. Dan rajanya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sudah dikepung juga sama orang Aram, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia cuma bisa jalan keliling-keliling pakai kain kabung. Solusinya apa ini saudara? Tidak ada solusi sepertinya. Lalu rajanya berkata, datang ke Elisa. Datanglah kepada abdi Elohim itu, hamba Elohim. Lalu Elisa ngomong apa? 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Elisa berkata, dengarlah firman Yahweh, beginilah Yahweh berfirman. Besok kira-kira pada waktu seperti ini, 1 sukat tepung yang terbaik akan terjual senilai 1 sikal. 1 sikal itu 1 keping perak. Tadi kan kepala keledai 80 sikal. Itu kepala keledai. Ini 1 sukat tepung yang terbaik akan terjual 1 sikal saja. Jatuh harganya, murah harganya. Dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal di gerbang Samaria. Tetapi perwira ketiga yang menjadi ajudan, yaitu orang kepercayaan raja, menjawab abdi Elohim dengan berkata, lihatlah, bahkan seandainya Yahweh membuka tingkap-tingkap di langit, dapatkah hal itu terjadi besok? Elisa menjawab, lihatlah engkau akan menyaksikannya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan daripadanya. Samaria ini berbicara tentang ada kelimpahan di balik setiap momen paling krisis dan paling kritis dalam kehidupan kita. Bukan cuma paling krisis, sudah kritis ini saudara. Ketika raja minta pendapat Elisa, Elisa berkata, besok, enggak tahun depan, enggak minggu depan, enggak bulan depan. Saudara tadi sudah saya ceritakan keadaannya begitu mengenaskan. Elisa berkata, besok 1 sukat tepung terbaik harganya 1 sikal. 2 sukat jelai harganya 1 sikal. Lalu apa reaksi orang? Gak mungkin. Gimana caranya? Bahkan kalau Tuhan pun buka tingkap langit, gak mungkin hal itu terjadi. Kita susah membayangkan, tapi seandainya saudara, seandainya kalau kita supaya saudara punya gambaran, hari ini dolar berapa? 17.800 mungkin? Emas 2,5-an lah saudara ya,
2.500.000-an. Tapi kalau tiba-tiba saya ngomong atas tuntunan Tuhan, saya berkata kepada YS Jakarta, besok emas harganya cuma 10.000. Amin. Kalau di sini percaya semua saudara. Besok dolar cuma 2.000. Besok pertalite harganya cuma 2.000. Maka akan orang berkata apa? Gak mungkin. Pak Purbaya aja gak bisa. Ekonom-ekonom hebat juga nggak akan bisa melakukan itu. Ini cuma hamba Tuhan, seorang pastor, seorang nabi yang berkata demikian. Ilmunya mana? Hitung-hitungannya seperti apa? Asal ngomong nama Tuhan, janganlah kita gitu. Janganlah mudah percaya. Kan sekarang begitu saudara. Sepertinya nggak mungkin keadaan berbalik. Dan ini berbaliknya bukan tahun depan. Bukan 5 tahun lagi kalau ganti presiden atau ganti menteri atau ganti, bukan. Besok saudara. Hari ini Elisa terima laporan, dia berkata besok terbalik semuanya. Dan yang menjadi juru bicara raja juga berkata, gak mungkin. Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit, gak bisa hal itu terjadi. Lalu Elisa berkata, kamu akan lihat tapi kamu gak bisa makan daripadanya. Jadi dia akan lihat menjadi bukti bahwa apa yang diucapkan Tuhan melalui Elisa itu terjadi, tapi dia tidak bisa menikmati. Nah sekarang gimana caranya saudara? Tiba-tiba ayat berikutnya, ayat 3. 4 orang kusta berada di gerbang masuk, gerbang Samaria. Mereka berkata satu terhadap yang lain, mengapa kita harus duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, kita masuk ke dalam kota padahal kelaparan ada di dalam kota, kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, kita juga akan mati. Oleh karena itu marilah kita pergi merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Namun jika mereka membunuh kita, maka kita mati. Maka bangkitlah mereka pada waktu senja dan pergi ke perkemahan Aram. Ketika mereka sampai di pinggir perkemahan orang Aram, tidak ada seorang pun di sana. Sebab Yahweh telah membuat perkemahan orang Aram itu mendengar suatu bunyi kereta perang, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Lalu mereka berkata kepada seorang yang lain, lihatlah, Raja Israel telah menyewa raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mesir untuk datang melawan kita. Maka demi nyawanya mereka bangkit melarikan diri pada waktu senja itu dan meninggalkan kemahnya, kudanya, keledainya dan tempat perkemahan itu begitu saja. Orang-orang kusta itu sampai di pinggir perkemahan lalu masuklah mereka ke dalam sebuah kemah untuk makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut perak, emas dan pakaian, lalu pergi dan menyembunyikannya. Kemudian mereka kembali dan masuk ke dalam kemah yang lain, lalu melakukan hal yang sama. Mereka juga pergi dan menyembunyikannya. Kemudian berkatalah kepada mereka seorang kepada yang lain, tidaklah baik yang kita lakukan pada hari ini, sebab hari ini adalah kabar baik. Tetapi kita diam saja apabila kita menanti sampai pagi menjelang, maka hukuman akan menimpa kita. Oleh karena itu sekarang marilah kita pergi dan memberitahukan hal ini ke istana raja. Ini mujizatnya saudara. Dari krisis, kepala keledai, kotoran merpati, sampai terjual begitu mahal, ada orang Aram yang sudah kepung sekian lama. Lalu orang kusta, ada 4 orang berpikir, kalau di sini kita kelaparan mati, masuk ke kota kita juga pasti mati. Ya siapa tahu mungkin ada makanan. Kita gini aja lah, ngemper aja ya. Di depan perkemahan Aram, siapa tahu orang tentara Aram itu ada yang kasih kita makan. Kalau kasih kita makan ya puji Tuhan, enggak pun kalau misalnya dibunuh saat itu ya sudahlah selesai. Toh berakhir juga pasti mati. Datanglah mereka. Sementara mereka jalan saudara. Ini cuma 4 orang kusta. Yahweh membuat orang-orang Aram yang berkemah itu mendengar bunyi pasukan. Mendengar tentara yang jumlahnya besar. Dan berkata, wah ini orang Israel minta bantuan raja orang Het, raja orang Mesir dan lain sebagainya. Lebih baik kita pergi. Lah ini gimana emas-emasnya? Lebih baik nyawa kita dulu. Tinggal aja di sini kita kabur secepat-cepatnya. Dan mereka kabur cuma bawa badan. Dan ketika orang kusta itu datang, mungkin kok sepi-sepi aja ini saudara ya. Dia masuk banyak makanan, dia makan. Dia masuk ke kemah lain, loh ada makanan, dia makan.
Dia ambil emasnya, dia jarah sendiri 4 orang ini. Sampai berpikir, wah nggak baik ini, kalau ketahuan kita bisa mati juga. Beritahukan ke raja. Raja, ini kemahnya orang Aram, kosong melompong. Tidak ada penghuninya. Raja berkata, cek. Begitu dicek sama ajudan-ajudan tadi yang juga disuruh ngutus ke Elisa. Dia cek loh, ya memang kosong. Tidak ada sama sekali. Baik tentaranya tinggal satu pun nggak ada. Dan rajanya berkata, ya sudah diambil saja. Emasnya diambil, peraknya diambil. Semua yang ada di kemah itu diambil. Lalu ayat 16 dikatakan, maka keluarlah rakyat untuk menjara perkemahan orang Aram dan terjadilah 1 sukat tepung yang baik terjual senilai 1 sikal dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal sesuai dengan firman Yahweh. Raja telah menempatkan perwira ketiga yang menjadi ajudannya, yaitu orang kepercayaannya untuk mengawasi gerbang. Akan tetapi rakyat menginjak-injaknya di gerbang sehingga ia mati, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdi Elohim pada waktu raja datang kepadanya. Maka terjadilah sesuai dengan perkataan Abdi Elohim kepada raja yang mengatakan 2 sukat jelai akan terjual seharga 1 sikal dan 1 sukat tepung yang baik akan berharga 1 sikal. Besok kira-kira pada waktu seperti ini di gerbang Samaria. Tiba-tiba dari melarat, miskin, gak punya apa-apa. Tiba-tiba jarah, punya emas, punya perak, punya ini, punya itu. Otomatis tiba-tiba mendadak kaya ini saudara. Mendadak kaya semua, punya duit semua. Harganya langsung turun. Tuhan membuat mereka berubah keadaannya. Dari gak bisa beli kepala keledai, kotoran merpati yang dijual, anak yang harus dimakan. Besoknya, 24 jam setelahnya, tiba-tiba mereka punya emas, punya perak, punya harta benda orang Aram. Dan semua apa yang mereka butuhkan bisa terbeli. Itu datangnya dari mana? Datangnya dari Tuhan. Kalau hari ini saudara alami Samaria, kok krisis? Lihat rekening krisis, lihat dompet kritis, lihat pekerjaan, aduh kayaknya gak ada kehidupan, gak ada harapan. Minta tolong orang lain gak bisa, minta tolong orang lain gak bisa. Sudah cari segala cara gak bisa ketolong. Gak terlambat saudara, saudara mendengar kabar baik. Saudara datang ibadah, masih ada Yesus. Ada cara Tuhan yang ajaib. Yang bisa menolong saudara. Walaupun saya juga gak tahu apakah besok juga terjadi untukmu. Apakah setelah ini, bahkan 1 jam setelah ini terjadi untukmu. Ataukah minggu depan, ataukah bulan depan. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas adalah tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Kalau Samaria yang krisis dan kritis berubah menjadi berlimpah. Hidup saya, hidup saudara yang krisis, yang kritis, yang gak mungkin ditolong lagi. Pasti bisa berubah karena Yesus. Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, lihatlah akulah Yahweh Elohim dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Ini pertanyaan untuk saya dan saudara. Kalau kita lihat Tuhan, ada nggak sih yang sukar, yang sampai Tuhan itu mikir keras gak bisa nolong kita? Dan kita pasti berkata, nggak ada. Nggak ada yang sukar. Markus 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Elohim tidak, karena bagi Elohim semuanya mungkin. Amin. Di Samaria ini saya tutup katakan, percayalah bagi Tuhan Yesus semua masalah kekurangan. Next, klik satu lagi. Percayalah bagi Tuhan Yesus semua masalah kekurangan saudara. Yang krisis, yang kritis ini adalah mudah dan mungkin. Katakan mudah dan mungkin, 1, 2, 3. Kurang kuat, 1, 2, 3. Mudah dan mungkin. Ngomong kanan kiri, gampang. Gampang, ada Tuhan Yesus itu gampang. Yang sukar itu apa? Percaya. Gak mungkin kalau besok tiba-tiba dolar turun, rasanya gak mungkin. Tapi kita tidak pernah tahu saudara. Mungkin bagi hidup kita sendiri gak mungkin dipulihkan, gak bisa. Orang lain pun juga berkata, gak mungkin, sukar ini, angel ini kalau kata orang Jawa, sudah gak bisa. Tapi
tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Semua masalah saya dan saudara mudah dan mungkin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Para pemain musik boleh kembali. Kesimpulannya, sekalipun melalui Esek dan Sitna yang penuh konflik, hidup saudara akan dilegakan seperti di Rehobot. Sekalipun melalui mara yang pahit, hidupmu akan berlimpah dengan yang manis dan sumber yang berlimpah seperti di Elim. Dan sekalipun engkau melalui Samaria yang penuh krisis, hidupmu akan diputar balikkan dengan mudah sehingga berkat-berkatnya memenuhi kehidupanmu. Amin saudara. Jadi kalau saudara hari ini diisengin orang seperti di Esek dan Sitna, enggak masalah. Ada Rehobot. Tuhan menyediakan kelegaan. Engkau enggak akan kekurangan air. Engkau enggak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kalau saudara ketemu mara yang pahit, pastikan mara itu ketemu dengan salib Yesus. Sepotong kayu itu menggambarkan salib Yesus. Supaya yang pahit jadi manis. Dan oleh karena salib Yesus, engkau akan dituntun menuju Elim. Tempat yang banyak air dan pohon kurmanya. Dan sekalipun kau di Samaria yang penuh dengan kepahitan, krisis yang tidak ada bisa menolong kehidupanmu, masih ada Tuhan dan itu tidak akan terlalu sukar dan semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil untuk saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita naikkan pujian ini saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu aku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu katakan sekali. Pujian ini, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, ya Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Percaya, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapan
Yesusku, ku cinta sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya undang untuk para diakan maju ke depan. Lewat tubuh dan darah Yesus kita diingatkan bahwa pengorbanannya bukan cuma membuat kita yang hidup dalam gelap ditukar menjadi hidup dalam terang. Bukan cuma kutuk yang diubah jadi berkat, tapi kekuranganmu diubahkan, ditukar menjadi kelimpahan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya saya dan saudara dibuatnya menjadi kaya. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbananmu yang sempurna, yang selesai di atas kayu salib. Sehingga hari ini kami menikmati kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Yesus datang untuk membuat saya dan saudara hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi, melebihi kepala kita masing-masing. Katakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika saudara setuju dengan perkataan ini, roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yeshua Masiah, Yesus Kristus Tuhan yang telah dipecah-pecahkan dan menjadi kesembuhan atas semua sakit, penyakit dan kelemahan kita. Sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah cawan ucapan syukur, cawan perjanjian baru. Ini adalah darah anak domba Elohim yang menghapus dosa saya dan saudara. Sekali lagi katakan dalam nama Yesus. Ketika kita setuju dengan kalimat ini, cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan yang telah ditumpahkan mengampuni semua dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Darahnya menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Sekarang terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari minum bersama-sama. Mari buka kedua tanganmu, Bapak Saudara. Mari naikkan penyembahan, ucapan syukur dalam hadirat. Terus jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam masyarakat, ya dalam hari ini saudara alami banyak konflik seperti di Esek dan Sitna.
Kalau engkau alami banyak hal-hal yang pahit, momen-momen yang pahit seperti di Mara. Kalau saudara alami krisis, bahkan bukan hanya engkau kembali ke titik nol, mungkin engkau bahkan sampai minus seperti di Samaria. Ada kabar baik dalam rumah Tuhan. Perjalananmu tidak akan pernah berhenti di Esek dan Sitna. Ada Rehobot yang Tuhan sediakan. Perjalananmu tidak akan pernah berhenti di Mara. Ada Elim yang Tuhan sediakan. Dan perjalananmu tidak akan pernah berakhir dalam sebuah krisis. Ada pemulihan, ada pemutar balik keadaan yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami percaya salib-Mu sanggup mengubahkan. Dalam keadaan berlimpah maupun kurang, kami tetap percaya kuasa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau saudara percaya, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat. Kalau hari ini kami alami banyak kekurangan, banyak konflik, banyak momen yang pahit, banyak momen yang gagal. Kami alami kehidupan yang kritis, yang krisis khususnya dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam bisnis kami Tuhan. Tetapi biarlah di rumah Tuhan saat ini kami mendengar tentang kabar baik. Yesus tetap sama, kuasanya tidak pernah berubah. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Semuanya mungkin Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kalau kami tidak mampu menyelami, biarlah hari ini kami memutuskan untuk kami percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus tetap ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami pulang dari gereja ini tidak akan pernah sama lagi. Kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami akan terus naik dan tidak turun. Alami apapun situasi dan goncangan yang ada, kami tetap percaya Yesus memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekali Yesus selamanya. Jika ada yang belum mendapatkan dan berkenan, nanti dari diaken yang akan menyampaikan. Oke, sudah. Persepuluhan adalah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan, dan atas berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Letakkan amplop persepuluhan di tangan kiri, tangan kanan kita letakkan di atasnya. Kita topang dalam doa. Kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesua Masih. Kami akan membawa persembahan persepuluhan ini ke altar-Mu. Kami percaya
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara, melindungi, dan memberkati kami berlimpah-limpah. Keluarga bahagia, pekerjaan berhasil, pelayanan diperkenan. Kami siap membawa persembahan persepuluhan ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bawa ke altar kita. Yesus memberkati. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kita saksikan YHS News minggu ini. Baik, adakah yang baru pertama kali hadir bersama kami di Gereja YHS Jakarta pada minggu ini? Boleh lambaikan tangannya, saudara? Apakah ada? Tidak ada ya? Semuanya adalah jemaat yang setia, yang militan. Oh ada satu. Oh ini papanya Sasa. Selamat datang Om di Gereja YHS Jakarta. Baik. Ada juga yang datang lagi. Puji Tuhan, hari ini ada sukacita di tempat kita dan kembali mengingatkan saudara semua bahwa ibadah Raya Minggu disertai dengan pengurapan minyak akan ada di minggu ketiga dilayani oleh Pastor Petrus. Itu saja, tidak ada lagi pengumuman tambahan. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Denny yang sudah menjadi berkat bagi YHS Jakarta. Semoga bisa sering-sering datang ke Jakarta juga. Ya, baiklah. Ya, tidak ada lagi pengumuman tambahan. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak berkuasa, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Oh, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Kau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesetiaan-Mu besar di dalam. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Besar di dalamku. Kau besar di dalamku. Siapa yang diberkati hari ini? Lambaikan tangan kita. Terima kasih Pastor Denny yang sudah memberkati kita. Tadi ada 3 poin yang kami catat, luar biasa. Ini keadaan kita ini semua. Di mana tadi Esek itu bisa dirubah menjadi Rehobot. Konflik yang ada di kita. Yang pernah dan saat ini mungkin kita alami. Tapi Tuhan jawab, ada Rehobot. Dan Tuhan sediakan ada 12 mata air dan 70 pohon kurma di Elim. Dan satu lagi, ada Samaria mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Jadi jangan khawatir. Pastor Denny bilang 99% itu failure Honda. Justru 1% itu peluang kita yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti kami Pak, saya jelaskan kemarin waktu saya sharing firman juga hari Selasa. Kalau saya lebih ekstrim lagi, 0,01% dunia ini yang menganggap semua ini rata-rata bermain Pak. Tapi ada 0,01% yang tidak bermain. Disitulah anak Tuhan dan Tuhan bekerja. Jadi itu harus kita yakini bahwa di dalam nama Tuhan Yesus selalu ada jalan. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan akhiri ibadah hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan mengandalkannya. Biarlah sukacita surga mengalir atas kita sekalian. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh sama-sama dengan saya berkata, amin.